Kita mulai saja kuisnya rekan-rekan guru. Ada 40 soal di sini. Nah, ini manakah di antara keempat sumber belajar di atas yang lebih tepat untuk digunakan dalam pembelajaran morfologi di masa puncak pandemi COVID-19? Kita lihat pilihannya. Di sini ada guru virtual nomor 4 dan ada modul di sini. Pilihan 2 dan 4 kita coba. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2 mengenai penggunaan kata kerja mental kecuali. Rekan-rekan guru, kita baca soalnya dengan cermat. Kita coba pilih yang A, rekan-rekan guru, yang kecuali. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Kita lihat kutipan ini, kutipan dialog pada novel 5 cm. Berarti di sini jawabannya kita lihat yang C, rekan-rekan guru. Teman-teman Genta tidak yakin mampu mendaki hingga puncak Gunung Semeru. Kita lewati. Oke, lanjutkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Tangannya luka kena pecahan kaca. Yang kedua, lengannya luka kena pecahan kaca. Perbedaan antara tangan dan lengan. Ya, kita perhatikan di sini menemukan kejelasan makna dari istilah. Perbedaan makna antara tangan dan lengan. Yang C, perbedaan antara makna kata dan makna istilah. Yang D, menemukan konteks kalimatnya dan konteks situasinya. Berarti ini jawabannya semua jawaban benar. Kita lanjutkan ya. Kutipan yang tidak memuat kohesi gramatikal. Kita perhatikan yang pertama, semua jadi penasaran mendengarnya. Mereka jadi bergidik. Ini kohesi gramatikal berupa kata ganti orang. Kemudian yang kedua, bagaimana jika mereka tahu penyakitku? Ini juga termasuk kohesi gramatikal. Yang ketiga, suatu hari langit terlihat cerah. Aku mendengar pembicaraan kamu dan Tia di ruang ganti kemarin. Hari-hari berikutnya semua berubah. Kemudian yang nomor 4, seperti biasa, Rena bersepeda di depan rumah Dea. Oh, Rena tak melihat lubang di depannya. Ini kohesi leksikal berupa repetisi. Jadi yang benar adalah jawaban 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Makna kata signifikan di sini yang ditanyakan. Makna dari kata signifikan. Perhatikan dulu konteksnya, karena dalam KBBI signifikan itu berarti penting. Ini kalimat nomor 4. Jelas kebijakan itu berdampak tidak signifikan pada konsumsi premium yang terus mengikat instrumen pembatas yang diterapkan lingkupnya terbatas. Kita coba pilih yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya.
Kata kuncinya di sini yang telah teruji kebenarannya. Berarti di sini adalah sahih ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, mencoba membangun kesadaran para siswa untuk menjaga kelestarian alam dapat dilakukan. Opsi pertama ini benar, yang kedua benar, yang ketiga benar, semuanya benar berarti ini. Lanjut ke soal nomor 9, rekan-rekan guru. Bagian dari struktur drama yang tidak dapat ditemukan dari fragmen naskah di atas ialah, ini prolognya sudah ada, kemudian dialognya sudah ada di sini, kemudian epilog yang tidak ada. Ya, berarti jawabannya di sini adalah babak dan epilog, rekan-rekan guru. Judulnya adalah Janji Senja. Karena pada kutipan ini tidak memuat epilog dan babak. Kita lanjut ke soal nomor 10. Susunan kalimat "apa kabar" tidak bisa diubah menjadi "kabar apa". Hal itu membuktikan bahwa bahasa itu bersifat sistem ya, tidak dapat dibolak-balik karena sudah ada sistem tertentu yang mengaturnya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, ini hubungan sebab akibat. Guru perlu mengaitkan pembelajaran dengan menanamkan sikap religius dan sosial agar siswa mereka tidak terpengaruh pada perilaku yang melanggar norma. Di era digital, siswa bebas bersosial media dan dimungkinkan menjumpai tontonan-tontonan yang memperlihatkan berita hoax yang berbau sara maupun sikap yang melanggar norma, merendahkan rasa agama serta perilaku buruknya. Nah, ini pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Berarti jawabannya adalah yang D, rekan-rekan dulu. Kita lanjut ke soal nomor 12. Kohesi leksikal sinonim dalam novel Memang Jodoh karya Marah Rusli pada kutipan. Nah, kita lihat yang berupa sinonim di sini. Opsi yang A, tiba-tiba sekarang, dalam sekejap mata kita harus berpisah, kejam nian, rasanya perpisahan ini. Kemudian yang B, tiap-tiap pemuda akan merasa mendapatkan gunung emas apabila bisa pergi ke Belanda untuk mempertinggi pangkat dan derajat. Nah, ini termasuk sinonim. Kemudian yang C, orang-orang yang pada dini hari tadi beratus-ratus banyaknya laki-laki perempuan, ini antonim ya, muda, besar, kecil. Kemudian yang D, 4 pemuda ini sedang asyik main domino dengan bertaruh kacang goreng yang dimakan bersama-sama oleh yang menang dan yang kalah. Ini juga antonim. Yang E juga sama, dari bahu kiri ke sisi kanan. Berarti jawabannya adalah opsi yang B. Oke, kita lanjut. Kata dasar yang merupakan polisemi dari kutipan di atas. Polisemi berarti kata yang sama ya penulisannya, tetapi nuansa maknanya berbeda. Artinya banyak maknanya di sini polisemi. Kita lihat ada kata makan di sini, makan dan bergaul. Kemudian pada kalimat kedua juga ada kata makan malam. Berarti kata makannya di sini yang memiliki makna lebih dari satu karena
konteks penggunaannya atau kolokasinya yang berbeda. Oke, kita lanjut. Ini sudah soal nomor 14. Tadi 4.4 menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Aspek kebahasaan yang dimaksud tadi di atas antara lain. Berarti di sini yang merupakan kebahasaan yaitu pronomina nomor 2 dan konjungsi temporal. Berarti 2 dan 4. Kita lanjut. Oke. Diksi yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah ini. Berarti yang di sini berarti kata aplikasi. Ya, karena ada di sini kata aplikasi di sini ya. Mulanya penciptaan aplikasi juga terinspirasi dari istrinya yang kerap rasa khawatir. Berarti di sini adalah aplikasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah. Kata kuncinya di sini adalah masalah. Berarti di sini adalah problem solving. Kita lanjut ke soal nomor 17. Kita perhatikan di sini rekan-rekan guru. Kita langsung baca di sini informasi apa yang ditanyakan. Informasi yang didapatkan dari penggalan legenda Danau Toba di atas adalah, jadi kita baca secara teliti di sini bahwa pilihan yang A, Toba dilarang membicarakan asal-usul istrinya. Toba memancingnya, bukan. Jelas ya. Yang C, Danau Toba adalah danau terbesar Indonesia, bukan juga. Yang D, melanggar janji dapat menyebabkan petaka. Yang E, Danau Toba dulunya adalah dataran kering. Berarti antara pilihan yang D dan yang A. Namun lebih cocok di sini adalah pilihan yang A, karena di sini disebutkan larangan membicarakan asal-usul sang putri. Berarti Toba dilarang membicarakan asal-usul istrinya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 18. Di eksis anafora persona dapat ditemukan pada bentuk. Banyak orang yang belum melek betul bahaya yang mengintai mereka. Bagi saya, seorang wapres bukanlah ban serep. Peristiwa ini seakan mengonfirmasi bahwa praktik penyalahgunaan wewenang penjabaran oleh anggota parlemen masih saja menjadi kebiasaan. Sebenarnya ia ingin masuk ke konstitusi, tetapi gagal dan hanya dapat terima di program studi keguruan tersebut. Oke, jadi yang paling tepat di sini adalah opsi yang E menurut saya, rekan-rekan guru. Kita lanjut ke soal nomor 19. Nah, kemajuan teknologi itu terkait dengan teori pembelajaran sibernetik. Kata kuncinya adalah kemajuan teknologi, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Berarti sibernetik, opsi yang B. Kemudian nomor 20, bentuk kalimat tidak efektif ditemukan kecuali, berarti kalimat efektif yang dicari di sini. Opsi yang A jelas salah, waktu dan tempat telah dipersilakan. Itu masih rancu kalimatnya. Kemudian yang B, anak-anak mulai melukis menggunakan cat abu-abu. Kemungkinan besar yang ini jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 21. Nah, ini kohesi leksikal repetisi. Oke, kita perhatikan ini di sini yang berupa pengulangan ya. Ada kata anarkis pada kalimat nomor 1. Kemudian di sini juga kata anarkisme, di sini juga anarkisme. Jadi nomor 1 masuk ya. Kemudian nomor 2 kebakaran.
Ada kata kebakaran di sini. Di sini juga ada kata kebakaran. Kemudian nomor 3. Ada kata publik di sini juga ya. Oke, yang nomor 4, penangkapan dilakukan. Ada kata terorisme di sini. Kemudian ada kata teroris di sini juga, teroris ya. Ada kata terorisme, berarti semua jawaban benar. Kita lanjutkan. Soal nomor 22. Bagian komplikasi ditemukan pada baris. Nah, biasanya komplikasi itu yang bersinggungan langsung dengan orang lain. Kita perhatikan di sini pilihan-pilihan kalimat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemungkinan besar jawabannya adalah nomor 2 dan 3 karena di sini langsung bersinggungan dengan tamu ya. Nah, komentar tamu atau orang lain yang melihat saya itu sedikit ada penyimpangan. Mereka akan mengatakan seperti ini. Kasihan sekali, cantik-cantik kok bisu, tuli dan lumpuh. Berarti jawabannya adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 23. Jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Lihat dari kemampuan jangkauannya. Nah, tadi dilihat dari segi kemampuan jangkauan ya. Berarti di sini adalah yang C, rekan-rekan guru, media yang memiliki daya liput luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Kita lanjutkan. Kita perhatikan rima yang digunakan pada puisi ini. Habis tanah kami dijual, tanah subur, tanah pusaka, kami ini amat sial. Habis kepunyaan belaka. Berarti rima di sini rima silang ya. AB AB. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini penggalan novel di atas dapat digunakan oleh guru sebagai contoh untuk mengajarkan pelukisan tokoh dengan. Kita perhatikan di sini cara pengarang dalam melukiskan karakter tokohnya. Lihat yang berjalan di antara barisan lembu. Ia selalu merasa dirinya tak berarti, bahkan tiada. Demikian pada hari pertama dinyatakan menjadi orang bebas. Karman malah merasa dirinya tak berarti apa-apa. Ini sepertinya pelukisan secara langsung oleh pengarangnya. Nah, teknik ini dinamakan dengan teknik ekspositori. Artinya di sini pengarang langsung mengekspos perilaku-perilaku dari tokoh tersebut. Oke, kita lanjutkan ke nomor 26. Pandemi COVID-19 berimbas pada semua bidang, termasuk pendidikan. Sekolah ditutup entah sampai kapan, sehingga interaksi guru dan murid terbatas. Kita perhatikan pernyataan ini. Apakah memiliki kecocokan? Oke, di sini pandemi COVID-19 berimbas pada semua bidang, termasuk pendidikan. Ini sudah tepat. Kemudian sekolah ditutup entah sampai kapan sehingga interaksi guru dan murid terbatas. Ini juga pernyataannya sudah benar, tetapi keduanya ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat.
tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kita lanjut. Nah, kita langsung baca perintahnya di sini. Jika ingin memberi contoh wacana sebagai bacaan yang kohesif dan berkesinambungan, contoh wacananya jelas sekali di sini ya. Wacana nomor 1 ini termasuk kohesif. Kemudian wacana nomor 2 ini kohesif juga rekan-rekan guru. Kemudian yang nomor 3 ini tidak kohesif di sini karena berbeda ya. Apa yang menjadi pokok bahasannya, kalimat utamanya. Kemudian di sini berbeda lagi kalimat penjelasnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah kalimat nomor 1 dan 2 ya. Wacana nomor 1 dan 2. Nahkoda sudah tahu pedoman. Ya, bacalah penggalan puisi berikut. Jika bayang telah pudar dan elang laut pulang ke sarang, angin bertiup ke benua. Tiap-tiap akan kering sendiri dan nahkoda sudah tahu pedoman. Boleh engkau datang padaku. Berarti di sini makna dari dan nahkoda sudah tahu pedoman. Maksudnya di sini adalah sudah berilmu dan sudah berpengalaman. Kita lanjut ke soal nomor 29. Guru yang tengah berdiri di muka kelas pada hakikatnya adalah seorang pemimpin. Sebab guru tidak hanya dipatuhi, ditaati dan diikuti oleh peserta didik, tetapi juga sikap dan perilakunya selalu menjadi contoh dan panutan. Ini pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Kita pilih opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 30. Klausa verba refleksif dapat ditemukan pada yang refleksif ya, melakukan perbuatan atau pekerjaan untuk dirinya sendiri di sini. Ada pada opsi yang D, rekan guru. Anak-anak itu menyembunyikan diri. Oke. Ada beberapa siswa memperoleh nilai bahasa Indonesia. Yang pertama Amis 70, Dona 60, Kuku 75 dan Arif 65. Berapakah KKM yang sesuai berdasarkan hasil yang diperoleh mereka? Kemungkinan besar caranya di sini adalah tinggal kita jumlahkan di sini nilainya. Kemudian kita cari di sini rata-ratanya, yaitu mendekati angka 70. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Berarti di sini adalah konteks penggunaannya ya. Apakah untuk kelompok kecil, kelompok besar, individu, atau kelompok ya, atau secara massal. Para siswa di kelas dididik agar menjadi anak yang taat dan patuh kepada perintah dan keinginan guru. Bukan karena terpaksa, dilakukan karena ada rasa takut akan dihukum oleh guru. Sebab mereka melakukan pekerjaan itu atas dasar kesadaran bahwa hal itu untuk sebuah kebaikan. Kita perhatikan soal ini, apakah pernyataan pertama ini sudah tepat ya? Para siswa di kelas dididik agar menjadi anak yang taat dan patuh kepada perintah dan keinginan guru. Bukan karena terpaksa dilakukan karena ada rasa takut akan dihukum oleh guru. Nah, ini sudah tepat ya pernyataannya. Mereka melakukan pekerjaan itu atas dasar kesadarannya bahwa hal itu untuk sebuah kebaikan. Nah, pernyataan yang kedua ini, pekerjaan apa yang dimaksud itu tidak dijelaskan ya.
Sehingga kemungkinan besar jawabannya adalah pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Ini bisa jadi salah pernyataan ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah, bisa jadi yang B, pengasuhan dan lingkungan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah, berarti ini sampiran, kemudian di bawahnya adalah isi. Beli cempedak campur acar, naik becak menuju Semanggi. Berarti harus AB. Jadi anak harus rajin belajar agar kelak tidak merugi. Jadi anak rajinlah mengaji agar besok masuk surga. Marilah adik bermain anggar. Yang C jelas bukan. Marilah jadi anak yang sabar, anak yang sabar disayang Tuhan. Ini tariknya atau persajakannya tidak sesuai ya. Berarti yang paling tepat di sini adalah opsi yang A. Jadi anak harus rajin belajar. Nah, huruf R di sini sama dengan huruf R di sini agar kelak tidak merugi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya rekan-rekan guru. Ini tentang pernyataan ya. Era globalisasi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, di mana segala norma dan etika yang menjadi kekuatan tidak tergerus dengan kemajuan zaman, justru sebaliknya dapat tetap hidup di tengah arus global. Ini sudah tepat pernyataannya. Kemudian sebabnya, yang paling penting dalam permainan global ialah nilai-nilai budaya lokalnya tidak tercerabut. Ini juga sudah tepat, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kita pilih opsi yang B. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 37. Berikut ini merupakan sikap guru yang menciptakan persamaan derajat di dalam kelasnya. Meriksa kemajuan punya tugas dari meja ke meja. Yang B, membuat contoh soal dengan menggunakan nama murid-murid yang dikenal. Yang C, mengarahkan mata hanya ke arah tertentu, bukan ya. Yang D, akrab dengan siswa di meja depan. Ini juga bukan. Yang E, memberikan perhatian lebih kepada siswa dengan status sosial tertentu. Ini juga jelas ya, tidak termasuk. Jadi yang paling tepat di sini adalah opsi yang A, memeriksa kemajuan pengerjaan tugas dari meja ke meja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tadi 3.14, mengidentifikasi nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan non-fiksi dan satu buku drama fiksi. Indikator yang dapat dirumuskan untuk pembelajaran yaitu, karena ini tentang nilai, ada nilai sosial tentunya masuk, politik, budaya, dan filsafat juga masuk. Berarti semua jawaban benar, opsi yang C. Kita simpan dan lanjutkan. Bacalah sejumlah puisi karya Sapardi Djoko Damono di bawah ini. Konsep cinta kepada manusia di sini. Tinggal kita pilih ya konteks puisi yang menyebutkan konsep cinta kepada manusia. Puisi A, dalam doa. Ini sepertinya bukan ya. Kemudian yang angin. Ini juga bukan ya. Kemudian yang C, hawa dingin. Dingin malam memang tak pernah mau menegurmu. Ada langsung menunjuk orang di sini. Dan membiarkanmu telanjang, berdiri saja ia di sudut itu dan membentakku. Ia hanya bayang-bayang, bukan ia tulang rusukku. Ini ya tentang cinta di sini.
Sahutku sambil menyaksikannya mendadak menyebar ke seluruh kamar yang tersisa tinggal abu. Sudah kita berdua habis terbakar. Ya, ini menunjukkan tentang cinta ya, cinta seseorang. Konsep cinta kepada manusia. Kita lihat yang D, angin pagi. Ini tentang alam. Ya, jadi yang paling sesuai di sini adalah opsi yang C, rekan-rekan guru. Oke, kita simpan dan lanjutkan. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Kalimat majemuk bertingkat. Kita perhatikan di sini kalimat nomor 1. Ya, ini bukan kalimat majemuk ya. Kemudian yang kedua, lasiran memaparkan. Nah, kemungkinan besar yang ini rekan-rekan guru, kalimat pada nomor 3 ini ada kata ketika dan maka, ini menunjukkan kalimat majemuk bertingkat. Jadi jelas ya, jawabannya adalah kalimat nomor 3. Oke rekan-rekan guru, kita lihat berapa hasilnya, mudah-mudahan di atas 90. Oke, semua soal sudah terjawab. Kita submit dan finish. Oke, kita lihat hasilnya. Baiklah rekan-rekan guru, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kita semua yang akan mengikuti uji pengetahuan PPG dalam jabatan tahun 2022.